Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, setelah Presiden Prabowo turun tangan, polemik 4 pulau yang sempat memanas diputuskan jadi milik Aceh. 4 pulau tersebut adalah Pulau Bangkir Besar, Bangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa. 5 rumah di kampung padat penduduk kawasan Palmerah, Jakarta Barat Selasa sore ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Tomang Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa sore. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sempat kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi pun ikut berjibaku membantu petugas pemadam memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Saat ini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa tersebut. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur petang tadi kembali erupsi pemirsa, menyemburkan awan debu tebal yang mencapai ketinggian sekitar 10 km. Letusan besar Gunung Lewotobi laki-laki di Pulau Flores terjadi sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Suara gemuruh dari letusan Gunung Lewotobi bahkan terdengar keras oleh warga kota Maumere yang berjarak lebih dari 80 km. Semburan awan debu terlihat jelas membumbung ke langit hingga sekitar 10 km dari puncak. Data pos pengamatan gunung api mencatat erupsi menimbulkan getaran dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan berlangsung selama 6 menit 53 detik. Hujan debu vulkanis melanda wilayah 6 kecamatan di Kabupaten Sika, mulai dari perbatasan Kabupaten Flores Timur hingga kota Maumere. Status aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih ditetapkan berada pada level 4 atau awas. Duta Besar Iran untuk Indonesia buka suara soal serangan yang dilancarkan Iran ke Israel. Menurutnya serangan yang digencarkan Iran adalah bentuk pembelaan diri. Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia buka suara soal kondisi terbaru usai perang Iran versus Israel kian memanas. Dalam keterangan pers yang dilakukan di Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bentuk pembelaan diri. Iran juga melihat apa yang dilakukan Israel merupakan ancaman serius bagi perdamaian internasional. خیلی از من سوال میکنن که شما آیا همچنان به دفاع خودتون و حمله به مراکز رژیم صهیونیستی ادامه میدهید یا نه؟ بارها گفتم ایران غزه نیست که شما به زنان و کودکانی که گرسنه نگه داشتید حمله کنید و اونها توان دفاع نداشته باشند. ایران یک کشور قدرتمند است و ما تا وقتی که احساس حمله بکنیم و تا وقتی که به ما حمله بشه قدرتمندانه جواب میدیم و الان روزیه که دل مظلومانی که توی کشورهای پیرامونی رژیم صهیونیستی مثل فلسطین و غزه، لبنان و سایر کشورها از این رژیم آسیب دیدند و توان نظامی کافی برای پاسخدهی به این رژیم رو نداشتن، دلشون شاد شده
و ما خوشحالیم که نه تنها از کشورمون دفاع میکنیم بلکه به نفع کشورهای اسلامی و منطقه رژیم رو تنبیه میکنیم. Iran menyatakan sikapnya tidak akan diam dengan agresi Israel dan terus akan melakukan pembelaan diri bila serangan Zionis tak dihentikan. Tim TV One mengabarkan. Seperti apa kondisi terkini di Iran usai serangan terbaru oleh Israel? Kita tanyakan pada WNI yang ada di kota Qom, Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Said, bisakah Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Iran. Saat ini pukul 18.15 di sore hari di waktu Iran. Saya masih berada di kota Qom yang jaraknya 125 km dari kota Teheran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada sore hari kemarin Israel mengirimkan rudalnya dan menghancurkan gedung pertelevisian dan radio Iran. Masyarakat mulai merasa marah dan masyarakat mulai merasa terusik atas agresi-agresi Zionis Israel yang tidak pernah henti. Sehingga Iran pun pada pukul 22.30 di hari yang sama sampai pukul 2 dini hari melancarkan serangan balasan sebagai bentuk balasan atas rudal yang dikirimkan ke gedung pertelevisian dan radio Iran IRIB. Di pukul 8 pagi atau di pukul 9 pagi hari ini, Iran pun masih melakukan serangan balasan. Kali ini yang menjadi sasaran Iran adalah gedung Mossad. Seperti yang kita ketahui, gedung Mossad pun di Tel Aviv menjadi sasaran Iran. Dan belum lama ini pukul 5 waktu setempat, Israel pun masih mengirimkan rudal dan menuju salah satu titik di barat Tehran. Satu gedung penghuni yang dihuni satu gedung istilahnya satu gedung apartemen penghuni sipil yang dihuni oleh sipil itu hancur akibat ledakan dari rudal Israel. Masyarakat Iran, sebagian dari masyarakat Iran yang ada di kota Tehran mulai meninggalkan Tehran, akan tetapi masih banyak juga masyarakat di Tehran yang tetap di rumahnya masing-masing dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Baik, tadi Anda sebutkan masih ada warga yang tetap memilih tinggal di Tehran. Ini bagaimana mereka melakukan aktivitas sehari-hari, Said? Apakah ada perubahan rencana yang dilakukan pasca serangan tersebut? Ya, masyarakat masih memilih tinggal di Tehran karena memang yang diserang di Tehran itu hanya beberapa tempat atau titik-titik yang mendekati bandara atau mendekati istilahnya kawasan-kawasan yang pentingnya Iran seperti perumahan atau markas militer yang berada di dalam kota. Sementara sehingga masyarakat menyatakan bahwa masih tetap oke tinggal di Tehran. Mereka pun masih melakukan aktivitas seperti biasa. Toko, pasar swalayan dan juga pasar tradisional di Tehran masih tetap buka. Kehidupan masih tetap berjalan normal. Walau sebagian masyarakat tetap memilih, ada yang memilih untuk keluar dari Tehran dan menuju ke utara Tehran di Mazandaran ataupun menuju ke kota Qom. Baik, kemudian seperti apa penjagaan atau mungkin pengamanan militer yang diperketat di wilayah Tehran, Said? Pengamanan untuk masyarakat seperti biasa aja, tapi Iran lebih menggunakan atau lebih mengerahkan keamanannya atau lebih mengarahkan aparat militernya untuk menemukan mata-mata Mossad, entah itu yang berbangsa Iran maupun imigran ilegal dari Afghanistan maupun Turkmenistan. Karena serangan yang diderita oleh Iran atau serangan yang dikirim oleh Israel dan menghancurkan beberapa gedung penghuni yang dihuni oleh sipil, oleh warga sipil, itu kebanyakan dari drone-drone yang memang diterbangkan dari dalam Iran. Jadi bukan dari rudal-rudal yang ditembakkan dari jet tempur, tapi dari drone yang digunakan atau drone yang diterbangkan dari dalam kota Iran. Sehingga
sweeping itu tetap terjadi setiap hari, bahkan di setiap batas kota itu selalu ada pemeriksaan, mobil-mobil bak diperiksa, truk-truk diperiksa, rumah-rumah yang dihuni oleh orang asing itu pun diperiksa satu persatu oleh aparat Iran untuk istilahnya mencari istilahnya agen-agen Mossad yang memang ada di dalam Iran. Oke, baik. Terima kasih Said Idrus telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Tentunya kami doakan semoga Anda selalu berada dalam situasi yang aman dan sehat selalu untuk Anda dan seluruh warga Iran. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Pemirsa, kepolisian akhirnya menangkap 2 pelaku penembakan terhadap seorang warga negara Australia yang terjadi Sabtu lalu di sebuah villa di Badung, Bali. Kedua pelaku ditangkap dalam pelarian mereka di Jakarta dan Australia. Penyelidikan yang digelar oleh polisi membuahkan hasil dengan ditangkapnya 2 orang terduga pelaku. Kasus penembakan terhadap warga negara Australia bernama Zivan R. terjadi Sabtu lalu di Villa Casa Santiasa, Badung, Bali. Kedua pelaku ditangkap saat mencoba sembunyi di luar wilayah Bali. Seorang pelaku ditangkap di Jakarta, sedangkan pelaku lainnya ditangkap di Australia. Pengungkapan kasus tersebut dinyatakan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja ke Jemberana, Bali. Saat ini sudah diamankan, satu sudah ada di Jakarta, satu lagi dalam perjalanan dari luar negeri, akan masuk Jakarta, nanti secara detail akan dirilis secara khusus oleh Polda Bali. Namun yang jelas pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFP. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa dirilis secara lengkap oleh Polda Bali. Terima kasih. Rencananya pada Rabu besok pengungkapan kasus pembunuhan tersebut dinyatakan secara resmi kepada media di Mapolres Badung. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung Kejagung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kelima terdakwa korporasi telah dibebaskan oleh Hakim Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. Inilah penampakan uang 2 triliunan rupiah dari 11,8 triliun rupiah yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Wilmar Group. Uang tunai 2 triliun rupiah ini merupakan perwakilan dari seluruh uang yang disita oleh penyidik. Seluruh uang terdiri dari atas pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan dengan jumlah masing-masing 1 miliar rupiah dalam satu plastik. Direktur Penuntutan Kejagung Sutikno menyebut uang itu disita dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group. Uang triliunan yang dikembalikan itu langsung disita penyidik dan dimasukkan dalam rekening penampungan Jampitsus dan telah tercatat sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Uang itu merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan, total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.851.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain. Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas ekspor CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022 yang menyeret 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis lepas terhadap 5 terdakwa korporasi tersebut. Saat ini Jaksa Penuntut Umum tengah melakukan upaya hukum kasasi atas vonis yang diberikan hakim.
Di Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong memprotes keras ketidakhadiran mantan Menteri BUMN Rini Sumarno dalam sidang perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Para pengacara Tom Lembong memilih walkout saat JPU membacakan keterangan mantan BUMN tersebut. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong mengagendakan pemeriksaan saksi kunci mantan Menteri BUMN Rini Sumarno. Namun sejak sidang digelar pukul 11 siang tadi, saksi kunci Rini Sumarno tidak hadir di persidangan. Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan ke hakim agar keterangan Rini Sumarno dibacakan dalam persidangan. Namun tim pengacara Tom Lembong menolaknya dan mereka memilih walkout. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan keterangan Rini di persidangan. Tom Lembong selaku terdakwa mengikuti persidangan tanpa didampingi pengacaranya. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Pesawat penumpang Saudi Airlines SV5276 mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pesan ancaman bom. Ancaman diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom, dan Brimob menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom. Petugas gabungan dari tim Jihandak, Gegana, dan Brimob tak menemukan adanya bom di dalam pesawat Saudi Airlines SV5726. Ratusan jemaah haji pun direncanakan besok pagi akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pesawat Saudi Airlines SV5726 sempat mendapat teror bom dan mendarat darurat di landasan kargo Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas gabungan dari Jihandak, Gegana, Brimob, serta Divpam Opfit Polda Sumut telah melakukan screening. Pemeriksaan seluruh bagian pesawat selama kurang lebih 6 jam. Hasilnya petugas tidak menemukan adanya bahan peledak, teror ancaman bom yang membuat pesawat Saudi Airlines tersebut mendarat darurat. 442 jemaah haji asal Jakarta, penumpang pesawat tersebut telah diperiksa secara intensif. Mulai dari barang bawaan hingga tubuh diperiksa petugas gabungan dan dinyatakan aman. Usai menjalani pemeriksaan, ratusan jemaah haji diantar ke hotel sekitar Bandara Kuala Namu dan rencananya besok pagi akan diberangkatkan ke Jakarta. Diketahui gangguan teror bom tersebut bermula dari sebuah email yang diterima Kementerian Perhubungan di Jakarta dengan tulisan Inggris Bombay. Ancaman pesawat akan meledak saat tiba di Jakarta dari Jeddah. Itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Itu dalam bahasa Inggris orang Bombay. Kemudian detailnya nanti dari Kementerian Perhubungan saja, karena yang menerima
telepon, maksud saya menerima emailnya adalah dari Kementerian Perhubungan. Dan pemirsa, berikut keterangan dari Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Kapolda Sumatera Utara, usai pengamanan penumpang dan penyisiran pesawat dan barang bawaan di pesawat Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu karena diduga adanya ancaman bom di pesawat. Hari ini di Kuala Namu terjadi dugaan ancaman bom kepada salah satu maskapai Arabik, sehingga pesawat tersebut mendarat darurat di Kuala Namu. Yang pertama adalah penumpang terlebih dahulu. Berjumlah 400 orang yang dijelaskan oleh Pak Asri setelah memberikan pengamanan terhadap penumpang dengan aman, dan kami melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan terhadap pesawat tersebut. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Pemirsa, kita akan update informasi mengenai 442 jemaah haji penumpang pesawat Saudi Arabia Airlines SVA 5276 penerbangan Jeddah Jakarta yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa siang karena pilot menerima informasi dugaan teror bom di dalam pesawat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Nofri Afandi. Selamat malam Nofri, bagaimana perkembangan terbaru informasi terkait jemaah haji tujuan akhir Bandara Soekarno-Hatta? Apakah mereka sudah mendapatkan tempat untuk menginap? Ya, baik Laura dan juga pemirsa, para jemaah haji yang berjumlah 442 orang yang menuju Jakarta sebelumnya ini menggunakan pesawat Saudi SV5726 saat ini sudah dibawa ataupun diinapkan di hotel di dekat Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah sebelumnya ini dilakukan evakuasi ketika pesawat Saudi SV5726 ini mendapatkan ancaman teror dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 10.44 waktu Indonesia Barat tadi. Di mana saat ini memang pihak kepolisian dan juga TNI bersama AFSEC ini terus melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan jemaah yang ini diestimasikan sebanyak 2.000-an barang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan barang bawaan para jemaah ini aman. Sementara untuk pesawat Saudia SV5726 ini sudah dinyatakan clear, di mana tadi tim penjinak bahan peledak Jihandak TNI dan juga tim Jibom dari Brimopolda Sumatera Utara sudah melakukan clear area dengan memeriksa kabin dan juga bagasi pesawat dan dinyatakan bahwa pesawat tersebut aman dari ancaman teror bom yang sebelumnya diberitakan. Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan, Asri Santoso menyatakan kiriman email tersebut ini didapatkan oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan pesan berbahasa Inggris yang menyatakan bahwa pesawat akan diledakkan ketika mendarat di Jakarta. Ketika mendapatkan email tersebut pun pihak kementerian langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan baik itu Polri dan juga TNI untuk melakukan pengamanan. Sementara itu, ketika mendapatkan informasi tersebut, pihak maskapai pun memberikan informasi kepada pilot dan pilot pun melakukan pendaratan darurat dengan menentukan bandara terdekat yang saat itu melintasi Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendaratan pun dilakukan dan kemudian para penumpang yang berjumlah 442 orang ini dievakuasi dengan tertib dan lancar dan dibawa ke ruang tunggu internasional Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu, ketika mendapatkan ancaman dari pihak Injourney Airport ini menyatakan bahwa saat itu langsung mengaktifkan Emergency Operation Center atau EOC untuk memastikan prosedur airport contingency plan berjalan baik sesuai ketentuan. Dan saat ini para jemaah sudah diinapkan di hotel di sekitar bandara dan
esok hari ini dijadwalkan akan diberangkatkan kembali menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi. Dan saat ini pemirsa, kami masih menunggu keterangan dari pihak maskapai Saudia, perwakilan Indonesia, Singapura, Malaysia yang akan memberikan keterangan. Dan saat ini juga pihak bandara tengah terus melakukan pemeriksaan dan juga mengamankan penggeser maskapai ataupun pesawat Saudia SV5726 ini ke tempat yang lebih aman untuk melakukan administrasi dan dilakukan pemberangkatan esok hari. Sementara itu untuk mengenai ancaman bom tersebut, pihak Barreskrim tengah melakukan penyelidikan mendalam. Demikian, saya kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas informasi Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali Nofri. Setelah Presiden Prabowo turun tangan, polemik 4 pulau yang sempat memanas diputuskan jadi milik Aceh. 4 pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang. Isu sengketa kepemilikan 4 pulau yang awalnya berada di Provinsi Aceh lalu dialihkan ke Sumatera Utara akhirnya menemukan jalan keluar. Presiden Prabowo meminta para menterinya dan juga kepala daerah bersatu menyelesaikan persoalan yang ada. Hasilnya, berdasarkan kajian ulang baik aspek geografis, historis, hingga administratif, 4 pulau yakni Pulau Mangkir Besar yang dikenal sebagai Mangkir Gadang, Mangkir Kecil atau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tetap milik Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Kini kepemilikan 4 pulau tersebut sudah jelas. Pihak yang berhak dan punya kuasa atas kelola pun sudah ditentukan sehingga polemik berkepanjangan tak terjadi lagi. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar polemik 4 pulau diselesaikan dan diumumkan kepada masyarakat. Prabowo menilai suasana Indonesia saat ini bagus dengan kondisi ekonomi yang baik, sehingga perlu dijelaskan ke publik. Telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Jembrana, Bali. Program ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. SPPG Polres Jembrana akan melayani 3.492 penerima manfaat dari 11 sekolah di wilayah setempat. Secara nasional, Polri telah membangun 90 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah beroperasi,
21 unit sedang dalam tahap verifikasi oleh Badan Gizi Nasional dan 57 lainnya dalam proses pembangunan. Polri melalui Yayasan Kemala Bayangkari menargetkan tambahan 28 SPPG sehingga total pembangunan mencapai 118 unit pada tahun 2025. Pemirsa, beragam peristiwa penting terjadi hari ini. Kami hadirkan informasinya dalam rangkuman kabar berikut ini. Pesawat Saudi Airlines SV5276 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara karena mendapat ancaman bom. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan tim penjinak bom dan Brimob menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman tersebut. Isu sengketa 4 pulau di Provinsi Aceh lalu dialihkan ke Sumatera Utara akhirnya menemukan jalan keluar. Presiden Prabowo meminta para menterinya dan juga kepala daerah bersatu menyelesaikan persoalan tersebut. Berdasarkan kajian ulang, baik aspek geografis, historis, hingga administratif, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang menjadi milik Aceh. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama rekan Haidar Fasal. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,